Selamat pagi Abah, mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Bontang, pemirsa PKTV. Di pagi hari ini kita kembali berjumpa di program yang sangat ditunggu-tunggu pemirsa PKTV, di program Ayo Sahur, yang mana program ini tentunya untuk menemani pemirsa di rumah dalam bersantap sahur untuk mempersiapkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Gimana kabarnya pemirsa yang di rumah? Mudah-mudahan sudah beberapa hari kita berpuasa ini, kabar dari pemirsa semuanya tentu saja tetap happy, tetap sehat, dan kita tetap untuk selalu berpikiran positif di suasana yang terus kita alami di pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Ya, mudah-mudahan dengan segala macam dinamika kita yang sekarang ini, tentu saja di program Ayo Sahur tentu saja bisa untuk memberikan satu juga inspirasi. Karena dalam program ini nanti kita akan berbagi ilmu, pengetahuan, atau hal-hal yang bisa kita kita bisa sharing untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, tamu saya di kesempatan kali ini tentu saja akan berbeda dengan yang sudah-sudah, tetap menarik dan juga nanti tentunya bisa membuat kadang penasaran buat pemirsa PKTV di Ayo Sahur ini. Namun sebelumnya kami ingatkan untuk pemirsa PKTV yang di rumah, untuk memudahkan Anda di kehidupan ini, seperti yang kemarin juga kita sampaikan, hidup selalu berjalan dan terus mengalami perubahan. Nah, di era yang serba digital inilah namanya Mitros hadir untuk memudahkan kehidupan Anda. Jadi aplikasi ini dipakai untuk memudahkan Anda dalam berkehidupan. Jadi bisa pesan apapun di situ sudah lengkap, nanti datang sendiri barangnya. Nah, bahkan sampai orangnya pun bisa datang. Bisa dari makanan tahu datang. Nah, terus juga mungkin dari sembako-sembako, bahkan pelayanan tukang pun atau pelayanan servis apapun bisa dilayani di Mitros ini. Jadi pemirsa terus manfaatkan Mitros untuk kemudahan hidup Anda, ya. Baik, di kesempatan kali ini telah hadir di rumah sahur saya. Nah, ini seperti yang sudah disampaikan, tamu-tamu saya ini memang mempunyai karakter, kultur, atau semuanya akan terasa unik-unik. Nah, gitu. Untuk kali ini tamu yang nyamperin rumah saya ini adalah dari tim relawan Yayasan Baitur Rahman. Nah, nanti apa saja yang berkenaan dengan tim ini, apa sajalah ya. Jadi apa aksi-aksinya, apa kegiatannya, semuanya, dan seluruh personelnya gimana, nanti pada yang beliau-beliau ini yang akan kami ajak ngobrol saat lagi ini. Tentu saja nanti kita bisa ambil inti dari pembicaraan obrolan kami di sini. Saya sapa yang pertama nih, ada Mas Kundarto. Ini Mas Kundarto. Assalamualaikum Mas Kundarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini adalah Ketua Umum dari APM, ya. Nanti apa nanti kita lanjut. Nah, yang kedua ini ada Mas Cahyono Iwan Kusumo. Namanya sakti ya. Assalamualaikum Mas.
Di bawah ini Mas apa ini? Mas Iwan. Mas Iwan ya, Mas Iwan. Jadi Mas Iwan ini sebagai ketua harian APM. Nah, ini juga nanti apa yang berkaitan dengan semua itu kita akan ngobrol bersama-sama. Ngomong-ngomong puasanya oke Mas Iwan? Insya Allah. Insya Allah ya. Juga Mas Gun ya? Insya Allah. Mas Gun juga, Insya Allah ya. Baik, kita mungkin sekarang ke Mas Iwan dulu deh, Mas Iwan dulu ya, Mas Iwan. Mungkin pemirsa ini ingin tahu ya, tim relawan Baitur Rahman ini apa saja. Tapi yang pertama saya akan tanya ini, kapan pertama kali tim ini terbentuk, Mas? Tim ini terbentuk tepatnya dari sebuah inspirasi. Beliau adalah inisiator, dan di Baitur Rahman adalah beberapa unit bantuan beliau. Pak Hidayat Herman, dia sudah kita, beliau menggagas ide-ide dari APM 2. Jadi unit yang di Baitur Rahman itu adalah unit yang beberapa. Jadi yang sebelum-sebelumnya ada di Jawa. Dan ini mungkin kita jelaskan ke pemirsa, APM 2 tadi ya, APM 2. Ini apa ini Mas? APM 2 adalah nama Aksi Peduli Masjid dan Musola. Oh gitu. Aksi Peduli Masjid dan Musola, ini yang APM 2. Ini tepatnya tahun berapa tuh Mas? 2018, jadi sekitar hampir 3 tahunan ya. Iya, baik, ini untuk awal-awalnya terbentuk ini secara ini memang diniatkan mulai awal niatnya ke arah yang sosial kemanusiaan gitu ya Mas Iwan ya. Nah terus sampai sekarang nih Mas Iwan, ini jumlah personil atau anggotanya itu tetap atau berubah-ubah atau gimana Mas? Untuk personel kurang lebih sekitar 45 orang yang aktif sampai dengan saat ini. Jadi untuk saat ini memang kita yang tergabung di relawan Baitur Rahman itu mempunyai beberapa bagian. Untuk sementara semenjak pandemi, keputusan pengurus dan takmir untuk menghentikan semua kegiatan APM 2 terkait dengan pandemi. Jadi kita tetap berkolaborasi, cuma di aksi-aksi kegiatan yang lain. Baik, sekarang saya ke Mas Gun dulu, Mas Gun. Kalau aksi-aksinya ini Mas Gun, kegiatan lah ya secara ini ya. Tadi bisa dijelaskan untuk pemirsa aksi-aksi apa saja yang dijalankan atau dilakukan oleh tim ini, Mas Gun? Jadi aksi-aksi yang kita lakukan sekarang yaitu ya tadi karena kita APM 2 membersihkan masjid, jadi kita membersihkan masjid ya keliling 1 hari 1 itu di seluruh Kota Bontang. Tapi itu disurvei ya Mas Gun? Bukan Disurvei, ya. Pengajuan begitu maksudnya? Oh bukan, ada pengajuan, ya. Ada juga kita survei gitu. Nah, yang kita survei itu kita pertama kita mohon izin dengan takmir ya tentunya itu. Terus setelah itu kita kerjakan dengan teman-teman relawan. Terus adapun yang permintaan juga seperti itu, beliau petugas takmir menelpon kami. Biasanya itu dari luar Bontang biasa kalau permintaan itu Pak. Misalnya dari kilo 9 Marangkayu, Sungai Bontang ya. Nah, itu sampai ke mana ini Teluk Pandan. Ya. Tapi Mas Gun itu sifatnya hanya membersihkan ya, tidak dalam arti misalnya ada yang kerusakan kecil-kecil gitu. Oh sampai iya. ke sana? Iya. Di samping itu, di samping kita membersihkan, ya.
misalnya kalau ada pengurus takmir setempat itu memohon ya, memohon untuk istilahnya perbaikan masjid yang kita bersihkan atau yang istilah misalnya cat apa tembok-tembok yang sudah kusam itu untuk itu ada gitu ya. Misalnya karpet itu yang sudah kurang layak kita bantu. Sampai misalnya karpet pun bisa ya untuk kita ganti gitu ya, kita ganti. Ya. Oke. Itu yang ke aksi yang ke masjid ya. Ini mungkin saya kembali Mas Iwan dulu. Mas Iwan, ini kalau untuk timbul biaya segala macam yang tadi seperti sampai ganti karpet atau yang lain itu dari mana pembiayaannya, pendanaannya? Dari awal kita disupport oleh Yayasan Baitur Rahman yang menaungin kami. Kemudian pembiayanya dari UPZ, dari kelas PKT, kemudian juga jamaah dan donatur. Dari jamaah juga sebetulnya. Dan donatur. Kalau misalnya Mas, ini kalau kembali mungkin tadi saya ke Mas Iwan nanti, tim relawannya itu, personilnya, itu misalnya ada yang ingin gabung itu sampai sekarang itu pun bisa? Bisa ya? Masih bisa. Tidak melihat latar belakangnya apa begitu? Tidak. Artinya ingin masuk di APM 2 ini nanti ada kriteria apa itu enggak? Tidak. Bebas saja ya? Bebas masuk tanpa syarat. Gitu? Iya. Nah, ini mungkin dari boleh ini misalnya nggak harus laki-laki gitu selama ini? Selama ini sudah pernah ada usulan untuk perempuan. Ada. Tapi kita masih belum komitmen perempuan. Oh gitu. Nah, ya itulah. Kita kan istilahnya backgroundnya background agama ya, jadi nanti Oh gitu. fitnah. Ya. Jadi ini untuk bapak-bapak pemirsa di rumah ini siapa tahu usia juga nggak dibatasi ya, bebas saja ya. Jadi bisa mau bergabung di tim relawan Baitur Rahman ini sama Mas Iwan, sama Mas Kun ini nanti apa ya? Kalau boleh dibilang ini kegiatannya kan di lapangan terus sambil kayak berolahraga gitu loh Mas. Jadi olahraganya dapat, terus ikhlasnya dapat, sehatnya dapat, itu yang paling penting secara ini. Jadi untuk kembali ke Mas Kun, aksi-aksinya tadi apa Mas? Meliputi selain dari masjid tadi yang untuk kegiatan APM 2 ini, selain dari masjid itu apa lagi yang selama ini sudah disampaikan? Selain masjid ya, Iya. selain masjid ini kita Yayasan Baitur Rahman tuh ada biker. Iya. Ya, biker ada. Biker itu apa? Biker itu Baitur Rahman peduli. Iya. Itu kita lebih ke kemanusiaan ya, bencana alam misalnya. Oh sampai seperti itu ya? Sampai seperti itu. Terus ada lagi Fardu Kifayah ya. Fardu Kifayah ini tentang kematian ya. Iya. Itu kita sudah insya Allah dari Yayasan Baitur Rahman itu sudah siap untuk Ya. Baik, nanti kita akan bahas mungkin satu persatu untuk apa yang lebih detail dari biker ataupun Fardu Kifayah. Ini mau yang saya kupas nanti, yang secara karena memang dua hal itu yang selalu di masyarakat tidak ada, terus ada gitu loh Mas. Jadi kalau siapapun itu, tapi saya catat ini untuk yang Fardu Kifayah saya belum mau dulu deh, saya nggak mau dikunjungin dulu. Jadi kalau Glenda gimana Glenda? Ini Fardu Kifayah ini siapa dulu ini yang cantik-cantik nemani nih Mas Gun, Mas Iwan. Nah, ini Glenda. Ini ada mas-mas yang energik ini. Iya. Nah, Orang-orang hebat ya. orang-orang Kang, hari ini yang datang hebat ya. ini. Benar-benar meskipun pandemi tetap ikhlas menolong masyarakat. Ya harus diapresiasi lah. Nggak pernah ngedumel ya Mas ya? Insya enggak ya? Jangan dong ya, harus ikhlas. Ya. Ya baik, nanti kita akan teruskan kembali untuk pembicaraan kita yang semakin hangat ini, semakin asik ini. Nanti kita akan lebih jauh mengenai apa tadi yang bilang biker dan
Fardu Kifayah tadi, yang kegiatan ini ataupun yang tadi bencana alam sampai di mana jauhnya nanti kita akan kupas sama-sama. Pemirsa PKTV di Ayo Sahur yang saat ini masih terus bersama kami, untuk ibu-ibu yang di rumah sambil terus mempersiapkan diri untuk keluarga tercinta, masaknya jangan sampai bumbunya kelewatan asin atau kepedesan ya Bu ya, dijaga untuk keluarga tercinta. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini terus bersama kami di Ayo Sahur PKTV. Semua dosa-dosaku, aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku, bertobat padamu. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu. Pemirsa yang di rumah masih berada bersama kami saat ini di program Ayo Sahur PKTV. Kita akan lanjutkan kembali obrolan ringan kita di pagi hari ini sambil terus menemani Anda bersantap sahur. Ya, mungkin saya kembali ke Mas Iwan dulu deh. Mas Iwan, ini kan masa-masa yang sekarang ini kan kita tahu lah masih terus dalam kondisi pandemi ini, Mas. Nah, ini mungkin juga ada efek secara langsung ke tim relawan ini yang kita rasakan, yang kita jalankan ini. Menurut Mas Iwan sendiri gimana Mas Iwan? Dengan kegiatan Mas Iwan, dengan posisi pandemi sekarang ini? Di tengah situasi pandemi ini memang seyogyanya kita tetap ngikutin protokol kesehatan yang ditetapkan baik dari perusahaan maupun dari pemerintah. Dan untuk sementara kegiatan di Baitur Rahmat sendiri kita tetap merujuk kepada tim krisis center yang ada di PT Pupuk Kaltim. Kemudian untuk beberapa kegiatan kemanusiaan untuk APM 2 sementara dihentikan. Kegiatan Fardu Kifayah yaitu TFK, kegiatan yang sifatnya sosial juga itu kita aktifkan di buffer zone, tapi dalam koridor batasan-batasan juga. Dalam artian TFK yang dulunya melayanin saudara-saudara kita yang meninggal itu sampai 3-4 orang dalam setiap hari, ini zonanya kita persempit di buffer zone. Kemudian jenis pelayanannya juga dibatasin, jadi hanya seputaran pengantaran jenazah dan pelayanan peralatan. Itu pun setelah memang yang meninggal itu dinyatakan bebas COVID. Betul sekali. Baik, sekarang untuk Mas Gun. Mas Gun ini tadi disampaikan juga
masih berjalan untuk pandemi ini, masih berjalan yang lain ini. Tadi disampaikan juga yang di masjid atau musola ini, kita awal dari situ dulu Mas Gun ya untuk pembahasan ini. Ini kalau di masjid atau di musola yang kita tangani itu misalnya takmir atau pengurusnya ya, ini di pengajuan itu ya ada material-material apa yang dibutuhkan itu, apakah itu langsung apa disurvei dulu Mas itu, seperti itu? Kalau itu karena kita aksi itu sudah langsung survei ya. Iya. Kita aksi itu sudah langsung survei dan otomatis kita sudah lihat kondisi kan. Sudah kita lihat kondisi masjid itu. Jadi kita tidak perlu disurvei. Jadi tidak perlu nunggu-nunggu apa lama gitu kan? Ya, tidak perlu nunggu. Insya Allah kalau kita sudah lapor ke pengurus, insya Allah sekitar 1 mingguan lah mungkin insya Allah sudah dibelikan ya kebutuhan. Kalau misalnya yang pihak masjid itu perlu menghubungi ini tim ini kemana Mas? Ke Yayasan Baitur Rahman, tim di Yayasan Baitur Rahman APM 2 atau di nomor telepon APM 2 itu ada nomor teleponnya lengkap ya, jadi bisa istilahnya siapa tahu ada yang pihak dari masjid atau musola ya. Apa ya, ada sesuatu lah yang dengan masjid musola itu ingin dari tim ini untuk, jadi artinya tidak tersurvei tapi ini ingin gitu loh. Iya. Nah itu seperti itu. Jadi bisa langsung ke bisa langsung, dan di apa namanya di kendaraannya itu yang kita pakai untuk operasional sehari-hari itu juga sudah lengkap ya, ditulis nomor HP dan sebagainya di situ ada. Iya. Kalau sudah tertangani gitu ada khusus gitu misalnya udah ditangani oleh tim ini gitu. Itu biasanya ada tanda atau apa mesti ditunjukkan. Oh enggak ya, tadi sudah sekalian dengan ini. Ya, itu kalau misalnya saya untuk kebetulan bawa ini Mas ya. Itu ini setelah kita aksi misalnya aksi selesai, lalu masjid itu kita tempelin stiker ini. Ya. Kamera mungkin. Ini stiker. Ya. Kalau masjid itu sudah ada stiker ini berarti masjid itu sudah kita bersihkan. Begitu. Nah, di sini ada nama masjid, ada aksi yang keberapa, ya kan, alamat masjid, petugas, gitu. Kalau masjid sudah ada stiker ini berarti sudah pernah dibersihkan oleh tim-tim APM 2. Ya, oke. Ini juga menarik sekali ya. Sekarang untuk yang tadi TFK ini ya, perlu kita juga saya gali nih untuk, karena kalau nggak digali dulu nggak bisa. Ya. Glenda mau nanya ke TFK nggak? Ayo Glenda. Ini mumpung masalahnya ada apa? Mas punya Mas ya dan ini. Belum ada sih Kang, lagi menyimak aja gitu. Lagi menyimak aja dulu deh. Kalau golongan kipayah belum berani ya? Jangan dulu dong, belum nikah Om. Ini aku masih takut. Belum nikah Om, jangan gitu dong Om. Semoga kita masih diberi panjang umur ya. Ya, amin. Ya, Mas Gun, ini untuk Paduka Kifayah ini kalau dulu ya bicara kita yang sebelum pandemi ya, ini proses atau sampai tim itu bisa ke situ tuh gimana Mas Gun? Maksudnya harus dihubungi dulu atau tim ini dengar langsung ke situ gimana Mas Gun? Kalau untuk fardu kifayah ini ya, sebelum pandemi kemarin itu kita dihubungi dari pihak yang musibah ya. Kita dihubungi, lalu pengurus action ke kita, lalu ada permintaannya apa, misalnya ada permintaannya lengkap, misalnya ada ambulan, ada perlengkapan apa namanya untuk fardu kifayah itu sendiri, misalnya kafan, sampai mandi Bu, ya? Sampai mandi ya, sampai mandi, sampai di kita memandikan juga. Begitu. Iya, memandikan. Pokoknya lengkap. Ya. Karena ini pandemi, jadi kita sekarang melayani hanya sebatas ambulan dengan peralatan itu. Dulu sampai memandikan sebelum COVID ini. Kalau khusus TFK ini suka dukanya apa Mas?
Sukanya dulu deh, sukanya. Mesti kan memang duka ya ini, tapi Ya, ya. sukanya dulu deh. Sukanya itu anu ya, apa ya, kita jadi dapat pengalaman Mas ya, Ya. pengalaman masalah kematian ya. Dulu kita ndak ada kepikiran sampai ke situ ya, hidup cuma mau senang-senangnya aja. Ya, 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 ya. Ya kan? Setelah kita mengikuti ini, istilahnya ada tim TFK ini, kita hidup itu jadi berpikir dua kali untuk bermacam-macam, istilahnya meninggalkan sholat apa semuanya ya. Pelajarannya di situ. Sukanya juga kita bisa silaturahmi ke tempat seubil musibah itu ya kan. Ya. Nah, itu. Kalau dukanya, kalau musik itu. Dukanya itu pertama kita Gak enaknya lah, mengurusnya, gak iya, enaknya, gak enaknya, gak ya. enaknya. Itu kita agak masih canggung ya, masih takut Ya. dan lain sebagainya ya, karena kita langsung terjun mengurusin mayit. Iya, jadi agak canggung. Kita bisa apa, kadang-kadang hari itu kita ngurusin mayit, malam itu terkadang masih Nah itu yang sama Sud. terbayang-bayang itu wajah si mayit yang kita mandikan tadi itu. Tapi karena sudah terbiasa sekarang ini, Ya. jadi alhamdulillah sudah tidak ada, seperti biasa aja, tidak ada rasa takut, tidak ada apa. Malah Kalau Mas Iwan sekarang, Mas Iwan, selama bergabung di tim ini, tadi saya juga sama tanya personil ya, jadi suka dukanya pernah real sampai alami selama di tim ini apa Mas? Sukanya lebih ke suka aja sih. Selama saya bergabung itu Ya. tidak ada dukanya. Mungkin kurang lebih sama ketika kita beraksi di TFK, namanya kita awam ya. Setelah melakukan perawatan jenazah itu kadang terngiang-ngiang, tapi insya Allah sekarang sudah enggak. Tapi nggak ada pernah ngalamin yang di lokasi rumah duka segala itu hal yang nggak enak, menyinggung, enggak pernah ya? Enggak, jadi memang ketika pelatihan tim Baitur Rahman sudah diwanti-wanti sama mentor kami. Jadi ketika kalian mengabdikan diri untuk merawat jenazah, jadi kalian harus bersikap menjadi orang buta, tuli dan bisu. Jadi apapun itu di hadapan kalian, jenazah seperti apapun itu di hadapan kalian, kalian hanya menelan sendiri. Jadi menganggap diri itu sebagai itu tadi, bisu, buta dan tuli. Jadi hanya kita yang menelan. Itu aja. Ya, sekarang kembali ke Mas Kun. Mas Kun, ini kalau yang tadi yang di Kifayah sudah ya. Ini kalau yang bencana alam atau secara kemanusiaan yang masih sekarang ya dilaksanakan itu secara detail mungkin bisa disampaikan ke pemirsa apa yang selama ini dilakukan, dan mungkin kalau ada pemirsa yang di rumah tadi membutuhkan gitu loh Mas Kun, tiba-tiba membutuhkan gitu, ini yang kemanusiaan itu meliputi apa saja dan yang sudah dilaksanakan sekarang yang sudah itu apa, bisa dijelaskan? ya, untuk pikir ini, Ya, pikirnya. ya untuk pikir ini kita kemarin sudah bereaksi di waktu bencana di Palu itu termasuk itu. Baru-baru ini juga di Banjarmasin, di Sulawesi Barat ya, bencana alam itu. Nah itu kita juga sharing bantuan ke para korban bencana alam itu ya. Di Palu pun seperti itu. Dan sekarang yang paling utama adalah yang di sekitar Buntang. Iya, yang paling Nah, ini kita sekarang aktif ya. Aktif itu masih di sekitaran Buntang, membantu masyarakat yang terkena dampak dari COVID ini ya, COVID-19. Itu kan sangat betul-betul pengaruh ya terhadap ekonomi lemah ya. Kita maju untuk itu. Kita sharing bantuan, kita uang dari jamaah, bantuan dari jamaah itu kita sampaikan ke masyarakat yang membutuhkan itu.
Jadi artinya kita sepertinya menjemput bola Mas Gun ya. Ya, Jadi kita lihat kondisi sekarang Betul. masih di pandemi ini yang ya insya Allah mudah-mudahan ini secepatnya lah bisa kembali normal lah. Ini kita harapkan betul sudah setahun lebih ini yang kita rasakan betul dampaknya luar biasa. Jadi dari tim ini sendiri, jadi kalau sekarang tim ini boleh dibilang personilnya stand itu gimana Mas Iwan selama pandemi ini dari jumlah yang tadi sekian tadi disebutkan tadi? Jadi kegiatan kita kan sifatnya sosial ya, relawan itu. Jadi teman-teman dan pengurus itu mengambil langkah dalam artian mungkin untuk saat ini APM itu dihentikan sementara dan beberapa kegiatan yang lain seperti contohnya yang stop total adalah kegiatan Jumat Berkah. Alhamdulillah, alhamdulillah Jumat Berkah di setiap Jumatnya bisa mencapai sekitar 600 bungkus lebih nasi. 600 sampai 700 nasi. Dan itu berasal dari donatur, dari masyarakat, dari warung-warung. Mereka menitipkan bahkan bukan hanya nasi sebetulnya, snack, kue dan lain-lain banyak. Itu yang dihentikan sementara dengan APM. Namun inisiatif dengan pengurus karena ini pandemi, masyarakat yang terdampak dan saudara-saudara kita yang khususnya mengalami musibah terkena COVID juga banyak. Alhamdulillah semenjak awal COVID Baitur Rahman Peduli komit istilahnya membantu saudara-saudara kita melalui program bantuan siaga COVID, dan itu kita wujudkan dalam bentuk sembako tetap di dalam koridor protokoler COVID. Jadi koridor-koridornya sudah sangat ketat sekali. Misalnya mungkin memakai visil di dalam mobil penyerahan bantuan itu hanya 4 orang dan lain-lain. Sangat ketat sekali kalau memang di Baitur Rahman itu Mas. Baik, dari penjelasan Mas Iwan kita sudah bisa ini ya, karena memang situasi pandemi ini tidak bisa dipungkiri secara real atau nyata pengaruh dampaknya di kita pelaku-pelaku usaha baik juga yang ya katakanlah semuanya lah. Segala ini kita akan terdampak langsung dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Ya mungkin terakhir untuk Mas Kun, perlu apa yang mau disampaikan ke pemirsa mumpung ini sambil satu sahur pemirsa masih bersama kita. Himbauan Mas Kun untuk pemirsa dengan keberadaan APM 2 ini, Mas Kun bisa sampaikan ke pemirsa apapun itu Mas Kun. Jadi karena dengan kondisi sekarang ini sih kita jujur banyak yang butuh seperti ini dari seperti APM ini di kondisi seperti sekarang ini. Monggo disampaikan. Ya, harapan saya mari dengan adanya relawan ini, relawan Yayasan Baitur Rahman ini kita support ya. Ya. Kita support baik itu masalah pendanaan dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini semua masyarakat di sekitar kita, Bontang khususnya, itu bisa terbantu kalian, bisa terbantu baik itu dari segi masjid, dari segi ekonominya, misalnya kalau ada masyarakat yang kurang mampu, itu. Jadi harapan saya itu aja Mas. Ya. Mudah-mudahan doanya saja kita selalu eksis, Amin. selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa menjalankan tugas-tugas kita sebagai relawan. Oke. Dari Mas Iwan, ada harapan juga. Mungkin pesan singkat saja, tetap patuhi protokoler COVID, jadi hindari kerumunan. Dan memang untuk sementara kegiatan penyaluran sembako siaga COVID di Baitur Rahman sendiri kan alhamdulillah komit mulai awal itu sudah mungkin sekitar 3.000, hampir 3.000-an paket sembako ya. Dan insya Allah semoga akan terus
untuk saudara-saudara kita, termasuk yang sedang isolasi mandiri, yang sedang kena COVID, itu pun kami datangi, tapi tetap memakai protokol COVID. Ya baik pemirsa Ayo Sahur, menarik sekali perbincangan kita. Inilah orang-orang hebat kita yang ada di Bontang ini khususnya. Karena tanpa beliau-beliau ini, beban hidup yang semakin berat ini ya minimal agak terkurangi. Karena dengan adanya beliau-beliau ini, Mas Iwan, Mas Gun, dan teman-teman yang lain dari tim relawan Baitur Rahman ini, bentuk nyata dari kepedulian kita kepada orang lain. Apalagi saat ini masuk di bulan Ramadan seperti ini, insya Allah keikhlasan para beliau-beliau ini kita support, kita harus terus dukung untuk keberadaannya tim ini. Jadi Glenda mungkin ada harapan untuk mas-mas yang ganteng-ganteng ini, untuk keestisan dari beliau-beliau yang sangat hebat di Kota Bontang ini. Harapannya pasti tetap semangat. Semoga bapak-bapak di sini juga diberi kesehatan biar bisa menolong banyak orang lagi di luar sana. Pokoknya semangat. Kamu mau ditolong enggak? Kang, boleh deh ditolong apa dulu nih? Tolong apa dulu kan gitu? Tolong kasih uang jajan nggak apa-apa. Tolongin, nangonin itu. Oh iya. Ya baik pemirsa, semua yang telah kita alami di dunia ini mungkin satu untuk kuncinya, yaitu keikhlasan. Nah dari beliau-beliau ini kita belajar ikhlas, karena dari kata-kata relawan itu mungkin dibilang lebih tinggi lagi, yaitu ikhlasan, seperti itu ya Mas ya. Rela itu, ikhlas itu luar biasa. Inilah yang kita petik untuk obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dapat dari beliau berdua tadi untuk kita di Kota Bontang, dan tadi saya disampaikan beliau terus siap kapanpun warga Bontang membutuhkan beliau ini, walaupun ada hal-hal dihentikan karena situasi pandemi COVID-19, tapi yang lain masih terus kita beliau berdua dan timnya ini sangat eksis untuk terus bekerja untuk kemanusiaan dari hati yang paling ikhlas, karena dari membawa nama relawan itu yang paling berat, karena harus rela, harus ikhlas. Baik pemirsa, kita sudah di penghujung waktu, karena waktu juga sudah menuju ke imsak. Jangan lupa untuk sahur yang belum sahur, karena jangan sampai tidak sahur, karena nanti bisa nggak baik lah kalau nggak sahur. Makanya tongkrongin terus di sahur ini, tentunya bersama tamu-tamu saya yang sangat spesial, yang setiap harinya hadir, bisa untuk kita bilang di awal, kita petik ilmunya yang jelas untuk kemaslahatan, juga untuk lebih hidup kita lebih positif, lebih baik lagi. Baik, terima kasih tamu-tamu istimewa, Mas Kun, Mas Iwan yang sudah hadir, juga Glenda yang terus, juga Mas Adinya ya, yang bersama kita terus setia. Pemirsa, kembali kami ingatkan untuk kita di Kota Bontang selalu untuk menjaga yang namanya protokol kesehatan di COVID-19 ini, karena pandemi walaupun alhamdulillah di Bontang ini sudah agak menurun ini trennya, tapi tetap kita harus menjaga protokol ini ya. Insya Allah di Ramadan kita di tahun ini, dalam pandemi ini, kita dalam koridor yang sudah dibangun oleh pemerintah, kita aman, kita ibadah juga nyaman, dan insya Allah kesehatan terus terjaga. Baik, terima kasih untuk pemirsa yang masih terus setia bersama kami di program Ayo Sahur. Kita akan jumpa kembali nanti dengan tamu-tamu saya yang berkunjung ke rumah saya, yang tiap pagi menjelang subuh ini hadir di ruang pemirsa semuanya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Pokoknya tolong terus di program Ayo Sahur dengan TV ini sampai nanti ke ujung Ramadan. Insya Allah ilmu-ilmu yang kita dapat semakin lengkap,
untuk kemudian hidup kita. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata cinta terucap indah.